depan belakangnya, rapikan tempat duduk, dan jika terdapat sampah, silahkan dikutip dan dibuang ke tong sampah. Ini sampah kan sekarang. Udah, Bu. Sudah, Ananda? Sudah, Bu. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Dia, silahkan pimpin doanya. Siap, gerak. Doa, mulai. Doa selesai. Baik, Anda semua, ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Bagus sekali. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi baru. Sebelum itu, Ibu ingin tahu terlebih dahulu, apakah Anda semua masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Puja? Pelajaran kita minggu lalu tentang teks fabel, Bu. Ya, benar sekali. Dea, apa yang maksud dengan teks fabel? Teks yang menceritakan hewan, Bu. Ya, benar sekali. Tria, apa contoh dari teks fabel? Puja Jenivia, apa contoh dari teks fabel? Si kancil, Bu. Ya, benar. Si kancil merupakan salah satu contoh dari teks fabel. Nah, anak-anak semua sudah paham ya mengenai teks fabel? Sudah, Bu. Sekarang kita masuk kepada materi baru, yaitu cerpen. Nah, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan dan langkah pembelajaran kita. Silakan diperhatikan ya. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ibu harap Anda semuanya mampu menjelaskan apa itu cerpen. Yang kedua, Ibu harap Anda mampu membedakan cerpen dengan teks lainnya. Yang ketiga, Ibu harap Anda semua mampu menjelaskan unsur-unsur cerpen. Nah, yang terakhir, Ibu harap Anda mampu menganalisis unsur-unsur dari cerpen. Adapun langkah dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan diskusi bersama, dan yang terakhir, Ibu akan memberikan tugas individu kepada Anda semua. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, cerpen. Apa itu cerpen? Saya, Bu. Ya, Anggi silakan. Cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek. Ya, betul sekali. Tarisa? Cerpen itu cerita fiksi, Bu. Ya, terima kasih Tarisa. Nah, betul ya apa yang dikatakan oleh Anggi dan Tarisa bahwa cerpen merupakan karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan kisah fiktif secara ringkas dan padat. Cerpen ini biasanya berfokus pada satu tokoh dan satu permasalahan dan sering diistilahkan dapat dibaca sekali duduk. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa perbedaan cerpen dan fabel? Ya, Dea? Cerpen sama fabel itu jelas beda, Bu, karena tokohnya. Kalau cerpen tokohnya itu manusia, kalau fabel tokohnya hewan. Betul ya, Dea? Tepuk tangan buat Dea. Jadi menurut Dea bahwa cerpen dan fabel itu berbeda walaupun mereka sama-sama karya sastra. Nah, selanjutnya, sebuah cerpen pasti memiliki unsur-unsur pembangun di dalamnya. Siapa yang tahu apa saja unsur pembangun dalam cerpen? Ya, Salma disilakan. Unsur pembangunan dalam cerpen itu ada dua, Bu. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, Bu. Unsur intrinsik ini adalah komponen-komponen dasar yang membangun sebuah karya sastra dari dalam. Komponen-komponen tersebut meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik sendiri adalah komponen yang berasal dari luar sebuah karya sastra, namun memiliki pengaruh signifikan terhadap isi dan makna karya tersebut, Bu. Terima kasih Salma. Gimana dia? Apakah setuju dengan pendapat Salma? Setuju, Bu. Kenapa? Karena memang betul, Bu, kalau unsur cerpen itu ada dua, yaitu ada yang basic dan juga ekstrinsik. Dan setiap unsur terdiri atas beberapa komponen, salah satunya seperti tokoh dan penokohan. Ya, betul sekali ya. 2 jempol buat kalian. Nah, Ibu ada punya 2 pertanyaan. Silakan Anda lihat ke depan dan fokus. Bisa? Bisa, Bu.
membangun dari dalam cerita, dan unsur ekstrinsik membangun dari luar cerita, Bu. Ya, betul sekali. Nah, untuk pertanyaan kedua, dari kedua unsur tersebut, unsur manakah yang lebih penting? Bu, ya Dea, silakan. Unsur intrinsik lebih penting, Bu. Semuanya setuju dengan pendapat Dea? Izin, Bu. Ya, Puja? Saya tidak setuju dengan pendapat Dea, Bu. Karena kedua unsur tersebut sama-sama penting untuk membangun sebuah cerita, Bu. Kedua unsur tersebut memang berbeda, tapi saling memiliki peran penting dalam membangun sebuah cerpen, Bu. Ya, benar sekali Puja. Jadi Anda semua, antara kedua unsur ini sama-sama penting. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami Anda? Bisa. Karena semuanya sudah jenuh, bagaimana kita icebreaking terlebih dahulu? Setuju? Setuju. Nah, Anda semua silakan berdiri dan perhatikan PPT Ibu dan ikuti gerakan yang ada di video. Oke, Anda ikuti gerakannya ya. Siap, Bu. Nah, Anda karena semuanya sudah semangat, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada Anda, yaitu Ibu akan memberikan satu contoh cerpen yang nantinya akan Anda baca, pahami, dan Anda analisis. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, semuanya sudah kebagian kan contoh yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu beri Anda waktu 5 menit untuk membaca, memahami, kemudian analisis unsur intrinsik dari cerpen tersebut. Silakan bekerja. Siap, Bu. Paham? Oke, jadi nanti bisa ya. Nah, waktunya tinggal 3 menit lagi ya, Anda. Baik, Bu. Ibu yang di platform itu berani, Bu. Selama enggak bekerja sama dia sendiri aja, Bu. Kelompok itu harus akur ya, Anda tidak boleh. Kami Dia emang kayak gitu, Bu, ribut-ribut aja. Bu, semuanya saling bekerja sama karena ini nilai kelompok. Ingat. Ya, Bu. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Nah, Anda semua sudah siap? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan bahas. Yang pertama, apa judul cerpen yang Ibu berikan? Judul cerpennya Rumah Ibu, Bu. Ya, betul sekali. Karya siapa? Karya Bapak Haris Effendi Taha. Ya, betul sekali. Nah, kan kita sudah menganalisis unsur intrinsiknya. Ada 8 unsur intrinsik. Yang pertama yaitu ada tokoh. Ada berapa tokoh dalam cerita ini? Kelompok 1, silakan jawab. Ada 14 orang, Bu. Yang tokoh utamanya yaitu Ibu, Aina, Hanum, dan Abad. Tokoh pendukungnya yaitu Sari, One, Bapak, Anak Aina, Ari, Basar, Jo, Pak Amir, dan Bu Yuyu.
Ya, semuanya sama jawabannya? Sama. Betul ya. Kemudian untuk kelompok 2, sebutkan penokohan dari tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama ada ibu. Ibu seorang perempuan tua yang bijaksana, mandiri dan sangat mencintai rumahnya. Ia memiliki sifat yang kuat, teguh pada pendirian dan sangat religius. Ibu juga sosok yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Kedua ada Aina, anak bungsu. Seorang perempuan yang perhatian dan penuh kasih sayang kepada ibunya. Ia seringkali merasa khawatir akan kondisi ibunya dan ingin selalu berada di sisinya. Yang ketiga ada Hanum, anak tengah, seorang perempuan yang memiliki kepedulian terhadap ibunya, namun juga seringkali mengusulkan solusi yang lebih efisien untuk merawat ibunya. Selanjutnya ada Arwan, anak tertua, seorang pria yang bertanggung jawab dan peduli pada keluarganya. Ia seringkali menjadi penengah dalam keluarga dan berusaha mencari solusi terbaik untuk semua orang. Selanjutnya ada Sari, istri Arwan, seorang perempuan yang baik hati dan perhatian, namun cenderung lebih pasif dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada One, tetangga yang setia membantu keluarga, seorang perempuan yang sederhana dan tulus. Selanjutnya ada Amir, mantan supir bapak, seorang pria yang setia pada keluarga. Selanjutnya ada Buyung, anak One, seorang pria yang bertanggung jawab dan peduli pada ibunya. Selanjutnya ada Bapak, kepala keluarga yang sudah tiada, sangat menyayangi istri dan anaknya. Selanjutnya ada Ari, suami Aina. Ada Basar, suami Hanum, ada Jo, anak Hanum. Dan yang terakhir, ada putri kecil Aina, penurut dan mendengarkan perkataan Aina, Bu. Ya, betul sekali kelompok 2. Nah, unsur ketiga ada alur. Kelompok 3, bagaimana alur dari cerpen ini? Baik Bu, alur dari cerpen ini menggunakan alur maju dengan menguraikan kronologi peristiwa secara runtut dimulai ketika bapak sudah tiada. Kemudian anak-anak dari ibu dan bapak tinggal jauh, yaitu merantau. Menuju konflik anak-anak tersebut bingung bagaimana cara membawa ibunya agar mau tinggal bersama mereka karena mereka takut meninggalkan ibunya sendiri di rumah yang jauh dari mereka. Tetapi ibu sangat menyayangi rumahnya dan tidak mau meninggalkan rumahnya, dan dilanjutkan dengan ibu pingsan hingga anak-anaknya sangat khawatir. Bagus sekali ya kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok 4, bagian latar. Bagaimana latar dari cerpen ini? Latarnya ada 3, Bu. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasananya. Latar tempatnya ada di rumah ibu. Latar waktunya di malam hari, yaitu makan malam keluarga, ditandai dengan kutipan mereka makan malam bersama setelah sholat isya berjamaah yang diimami oleh Arwan di rumah itu. Latar suasananya ada sedih, suasana duka, dan kesedihan mendominasi cerita setelah meninggalnya sang bapak. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya unsur kelima yaitu tema. Silakan kelompok 5. Tema dari cerpen ini mengangkat tema ikatan keluarga, tanggung jawab anak terhadap orang tua, dan dilema antara keinginan untuk merawat orang tua dengan tuntutan kehidupan modern. Ya, benar sekali ya kelompok 5. Selanjutnya 3 unsur terakhir, kelompok mana yang ingin menyampaikan? Bu, ya kelompok 5 silakan. Baik, sudut pandang cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, serba tahu, karena narator seolah-olah mengetahui segala sesuatu tentang semua karakter, pikiran, perasaan, dan latar belakang mereka. Yang ketujuh itu ada gaya bahasa, yang mana bahasa yang digunakan lebih cenderung sederhana dan mudah dipahami, seperti bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Terakhir adalah amanat. Amanat dari cerpen ini adalah pentingnya menjaga hubungan keluarga, saling menghormati, dan memberikan perhatian kepada orang tua. Ya, betul sekali ya kelompok 5. Jadi, Anda semua sudah bisa menganalisis unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, dari materi kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, hari ini kita sudah membahas materi mengenai cerpen yang merupakan prosa fiksi cerita pendek, sering diistilahkan habis dibaca sekali dulu, dan memiliki 2 unsur pembangun yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Ya, bagus sekali ya Salma. Untuk tugas minggu depan, Ananda Ibu minta menganalisis unsur ekstrinsik dari contoh cerpen. Boleh cerpen ini atau boleh Ananda cari contoh cerpen lain. Bisa dipahami tugasnya? Paham, Bu. Ada pertanyaan terkait tugas? Tidak. Baik, karena jam pembelajaran kita sudah selesai
dan materi juga sudah tersampaikan, maka kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah.